Aku disalib oleh seorang wanita keren. CEO yang tidak terima langsung menginjak pedal gas dan mengejarnya. Namun, dia melihat wanita keren itu. Dia sedang seperti penggila yang mengantarkan sarapan untuk tunangannya. Akhirnya, dia dibuang ke tanah oleh pria brengsek yang tidak menyukainya. Dia bahkan mengejek gadis itu, bertanya apakah dia ingin membunuhnya dengan sampah yang dibelinya. Dan setiap hari, dia mengendarai motor jelek yang mencolok. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita terhormat. Dia sama sekali tidak sebanding dengan pacar licik yang bersikap anggun di sampingnya. Ini membuat gadis itu sangat bingung. Apakah aku tidak istimewa? Aku laki-laki. Saya adalah putri tertua dari keluarga Lin. Apakah kamu pikir aku akan menyukai seorang pria yang tidak memiliki daya tarik wanita? Pada saat itu, gadis itu baru menyadari. Ternyata pria brengsek mendekatinya. Dari awal hingga akhir, semua itu untuk kepentingan kekayaan keluarga Lu. Dan dia hanyalah alat bagi pria brengsek untuk memainkan kekuasaan. Gadis yang telah memahami segalanya segera memutuskan hubungan dengan pria brengsek. Lalu, dia pergi dengan mengendarai motornya. Namun, dia tidak tahu bahwa CEO di belakangnya mulai tertarik padanya. Gadis itu tahu betul bahwa cinta bukanlah keahliannya. Dan fokus pada karir adalah jalannya. Jadi dia menelepon bawahannya. Meminta mereka segera berkumpul dengannya. Bersiap untuk kembali ke dunia. Ternyata gadis itu tampaknya adalah putri keluarga Lu. Sebenarnya dia adalah peretas terbaik di Tiongkok. Dan tugas pertamanya adalah pergi sendirian. Pergi mencuri data inti dari organisasi peretas hitam. Namun kali ini dia terlalu meremehkan. Dalam aksi tersebut, dia mengalami luka parah. Dalam keadaan darurat, dia melompat ke sebuah halaman. CEO di atas mendengar suara. Dia segera turun untuk memeriksa. Dia menemukan gadis itu adalah wanita yang menyalip mobilnya siang tadi. Dia segera membawa gadis yang tidak sadarkan diri itu kembali ke kamar. Namun ketika dia membuka pakaian gadis itu untuk mengobati lukanya, gadis itu tiba-tiba terbangun. Mengira CEO adalah seorang perusuh. Dia langsung menamparnya. Saat itu, CEO terkejut. Kamu benar-benar berani. Kamu menyalip mobilku dan masih berani memukulku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu masih seperti ini? Melihat gadis yang dia pukul hingga pingsan, CEO baru fokus untuk mengobati lukanya. Untungnya peluru tidak mengenai bagian vital. Segera dikeluarkan. Keesokan harinya, CEO menyamar. Pergi ke jalan untuk membeli pakaian dalam yang bersih untuk gadis itu. Namun ketika dia membawa pakaian itu pulang, dia menemukan bahwa gadis itu sudah pergi. Hanya meninggalkan secari kertas ucapan terima kasih. Ini bisa membuat CEO sangat marah. Kamu menipuku lagi. Mobilku melindas wajahku. Dan masih bermain menghilang tanpa kabar. Di jalan bertemu nona ketiga. Aku lihat kamu benar-benar tidak sadarkan diri. Sementara itu, gadis yang pulang ke rumah menemukan pria brengsek sedang menunggunya. Dan mengubah sikapnya yang meremehkan kemarin. Dengan penuh perasaan, dia berlutut dengan satu lutut untuk melamar gadis itu. Gadis itu sangat jelas dalam hatinya. Pria brengsek melakukan semua ini. Semua demi mendapatkan kekayaan keluarga Lu. Dengan cara ini agar dia mendapatkan hak waris keluarga Lin. Maka gadis itu segera menolak lamaran itu. Namun ayahnya demi menjalin hubungan dengan keluarga Lin, terus-menerus membujuk gadis itu di sampingnya. Namun gadis itu sudah bulat tekadnya. Tidak ada ruang untuk mundur lagi. Bahkan rela berpisah dengan keluarganya untuk menolak pria brengsek. Namun pria brengsek itu masih berpikir. Gadis itu sedang bingung karena kejadian kemarin. Segera bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan pacar licik. Perlu menemukan bom waktu di Jinhui International untuk memastikan keamanan para tamu. Namun dia mencari di seluruh aula pesta.